Berat banget. Oke. Oh my God. Halo, Jojo. Halo. Jojo. Ya, Jojonya hilang. Itu ada. Saya ada di sini. Halo, Jo. Jo. Gimana, Jo? Ya. Si Ya, tegang. kan. Latasia Ya. kan. Jojo. Tegang. Pokoknya apa namanya, calonnya udah mantap-mantap nih ya. Ada cewek 2, cowok 1 gitu ya. Nih teman-teman yang kelas 789 silahkan dipandangi dulu calon-calon kita. Lihat. Yang ganteng, yang cantik. Ya, Pilih yang mana? Itu. Pilih yang mana? Ingat, pilih kata Seumpama hati. nih Bu, seumpama. Cowoknya kan 1. Yes. Terus semua cewek milih Jojo. Nah, Menang dong Jojo. Karena kan Jojo ganteng. ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, yuk, Bu, lanjut Bu. Apa sih kita? Nggak pada tegang gitu loh, Pak. Kita lanjut aja. Yuk. Biar relax. Oke, baik. Selanjutnya tadi sudah kenalan apa namanya, talking kan kita ngerasain nih gimana sih apa yang mereka rasain. Nah, sekarang kita akan lihat nih video singkat dari mereka. Oke, silakan. Halo, nama saya Gabriel Joyandra atau disebut Jojo. Saya adalah calon ketua OSIS nomor 1. Saya mempunyai visi, yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk meningkatkan bakat dan kreativitas serta iman Kristiani siswa-siswi SMPK Oraet Labora BSD. Dan saya juga memiliki misi, yaitu mengadakan kegiatan yang meningkatkan bakat dan kreativitas. Misi kedua saya adalah menumbuhkan keimanan yang ada dalam siswa-siswi SMPK Oraet Labora. Misi ketiga saya adalah memajukan nama baik SMPK Oraet Labora. Untuk prokernya adalah gaming weekend yang mengadakan media Discord. Dalam Discord akan ada Discord server yang menjadikan tempat untuk bersosialisasi dalam server tersebut. Dan juga ada art contest yang untuk menunjukkan bakat dan kreativitas siswi Oraet Labora. Tapi art ini beda loh. Art contest ini mencakupi semua bakat-bakat yang ada seperti menari, klip kalian bermain game, bernyanyi, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heidi Kristabel Sunjaya dari kelas 8A. Saya adalah kandidat ketua OSIS nomor kedua. Hari ini, di video ini, saya akan membahas proker, misi, visi, dan moto saya. Yang pertama, iya dong, saya mempunyai moto. Moto itu adalah just like a simple way to relax. Walaupun di saat PJJ, siswa-siswi dapat bersosialisasi. Dan yang kedua adalah untuk memperkuat hubungan siswa-siswi SMPK Oraet Labora dengan teman-temannya. Misi saya adalah untuk mengurangi rasa kejenuhan saat belajar secara PJJ. Program kerja saya adalah pertama, game day. Menuangkan waktu dengan teman-teman dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman secara melalui program game day, yaitu bermain bersama-sama. Dan kalau chat with us adalah bercerita bersama dan mendapatkan teman-teman yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latasha Giovanni Pahloli, calon kandidat ketua OSIS nomor 3 periode 2021 sampai 2022. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMPK Oraet Labora sebagai suatu organisasi yang cermat dan mendalami makna Kristiani. Misi saya ada 3. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang membangun rasa kepercayaan diri. Yang kedua, membuat kegiatan rohani untuk mempererat hubungan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga,
mempererat persaudaraan sesama anggota sekolah agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Saya memiliki 2 program kerja. Yang pertama, Praise and Worship. Kegiatan di mana para murid dapat membagikan atau sharing tentang firman Tuhan. Yang kedua, Let's Listen. Kegiatan membuat podcast yang dapat didengar oleh banyak orang melalui internet. Iya. Oke, terima kasih kepada ketiga kandidat ketua OSIS kita. Wah, keren-keren ya visi dan misinya Bu ya. Programnya oke, keren-keren. Iya, oke. Tadi ada yang Gaming Day. Wah. Gaming Day. Ini Bapak Ibu, Apa ya nih, diajak juga nggak ini buat nge-game nih kira-kira ya? Kayaknya perlu juga ya itu ya, buat jadi kompetisi nih antara guru dan murid itu ya. E-sport. Sekali-sekali gitu. E-sport. Yoi. Jadi programnya oke, kemudian juga visi misinya benar-benar kalau saya lihat tadi Pak Arfan kayaknya benar-benar dia pengen nih supaya SMPK Rakyat Labora BSD ini tuh berkembang. Iya, betul Bu. Jadi yang lebih baik, lebih kece, lebih pokoknya lebih TOP BGT gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke segmen 1, tapi sebelum masuk ke segmen 1 saya mau bacakan dulu peraturan-peraturannya ya. Nanti sebelum tanya jawab dan segala macamnya. Boleh Pak Naso? Iya, minta tolong apa aja sih aturannya. Yang pertama, ya minta tolong digeser. Ya, oke. Yang pertama, semua peserta dari kanal Zoom ini wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic. Jadi nanti host atau co-host hanya memberikan izin untuk mengaktifkan mic kepada calon ketua, Bapak Ibu guru atau murid yang ingin bertanya dan jika diminta untuk mengaktifkan. Yang kedua, Pak Arfan. Ya, yang kedua, waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit dan waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Ya, 1 dan 2 menit. Ingat itu. Oke, yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan ya yang masuk ke kolom chat yang diberikan oleh masing-masing calon, guru dan murid nggak boleh bersifat personal, subjektif, bernada hujatan atau sindiran terhadap siapapun dan mengandung unsur sara. Jadi kita saling menghormati ya di sini ya. Kalau mau chat, tolong pakai bahasa yang sopan ya, seperti oke, kita memang santai ya gini ya, tapi tetap harus menghormati satu dan yang lainnya. Yang keempat. Oke, yang keempat kita ada peraturan voting akan dilakukan di Zoom kelas masing-masing bersama panitia OSIS dan wali kelas. Ya. Nanti ada wali kelas yang membimbing kalian di Zoom ya. Ya, jadi nanti setelah Zoom bareng-bareng ini kalian akan di apa namanya Bu, dipotong kali ya Bu? Ya, diarahkan ya, ke Zoom masing-masing kelas untuk nanti kalian vote di situ ya. Jadi kalau misalkan break room. Biasanya itu masuk ke bilik, nah kalau sekarang biliknya Zoom masing-masing. Break kelasnya masing-masing. Oke, next yang kelima, pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma lain yang kalian langgar nanti akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana biasanya di sekolah. Kalau ini event yang penting, jadi kita harus menghormati. Oke. Masih ada lagi Pak Nasr aturannya? Oke, ini kandidatnya sekarang ditengok-tengok lagi ya. Jangan salah nomor ya. Gabriel Jody nomor 1, Heidi di nomor 2, Latiasia di nomor 3. Oke. Ya, jangan salah pilih Jangan nomor 4 salah saya, pilih. nomor 5 Pak Arfan. Jadi jangan dipilih nomor 4 sama 5 ya. Sebab nggak ada gunanya ya. Oke. Baik. Kita akan masuk segmen yang pertama. Segmen pertama itu segmen tanya jawab. Jadi nanti akan diberikan pertanyaan ya di random gitu ya. Yang akan diberikan kepada ketiga calon. Nah, jadi siap-siap untuk Heidi dan Latasia juga Jojo. Nanti pertanyaan apa yang muncul ya silakan dijawab. Tadi ingat pertanyaannya itu 1 menit, kemudian dijawab 2 menit. Oke. Sudah siap? Ayo, siap-siap. Sebentar lagi akan ada pertanyaan. Kita kasih waktu dulu calonnya untuk
untuk apa ya, rilis ketegangannya tadi, Pak. Jo, masih Gitu. tegang nggak Jo? Jo jangan tegang-tegang Jo, repot ntar Jo. Oke. Siap. Oke, sebentar. Lagi diatur sama Pak Naso. Ini jadi Pak Naso tuh multi talent sekali, saudara-saudara. Semuanya Ya, bisa. Semuanya bisa. Guru agama bisa. MC bisa. Bisa. Teknisi juga bisa. Bisa. Ya, jadi kalau mesin cuci di rumah rusak, telepon Pak Naso ya. Bisa. Gitu. Bisa nelpon tukang servis dia. Oke, ya, bisa telepon tukang servis. Pak Naso, sudah siap? Oke, sabar. Oke, kita putar-putar dulu pertanyaannya. Di sini ada merah, kuning, hijau, biru. Manakah? Yang pertama yang akan kita tanya, siapa nih Pak? Siapa ya Bu? Yang paling ganteng dulu kayaknya Oh ya. yang inilah yang paling ganteng dulu. Ah, Siap-siap yang paling ganteng. Biar Oke. tegangnya hilang Jo, biar Iya, tegangnya ya. hilang. Tuh. Oke, yuk silakan diklik. Oh, Tenang, kita Jo. lihat. Duh. Mana nih? Ini. Aduh. Oke. Sebutkan 3 sifat kekurangan Yang yang ada. ada dalam diri kamu Jo. Ayo. Oke, sebentar siap nih. Timernya. Oke, sabar. Siapa yang mau timer? Oke, sebentar. Sabar ya. Ini yang di sini juga tegang nih, Jo. Nggak Jojo doang yang tegang ya. Saya tegang nih dengar jawaban kamu Jo. Nah, mikir dulu, Jo. Mikir dulu. Jangan-jangan jawaban pertama 3. sering tegang gitu. 3 kekurangan yang ada di diri kamu. Dan mungkin tambahannya gimana sih cara ngatasinnya gitu ya. Oke. Siap? Siap? Ya. Di hitungan ketiga. 3, 2, 1. Terkadang saya nggak sabaran, itu nomor 1. Kalau saya benar nggak sabaran, saya benar-benar bisa marah. Kalau yang kedua, benar tuh sering tegang. Kalau misalnya lagi apa-apa tegang semua. Yang ketiga, apa ya? Jo, jangan tegang Jo, masih lama waktunya Jo. Ya tegang, sabar. Tarik nafas Saya jadi cepat tegang nih, Pak nih. Ayo. Tegang ya Dok. Oh, kadang saya suka terlambat karena banyak kerjaan juga, jadi Terlambat katanya Jojo. ya saya terkadang banyak kerjaan di rumah, kerjaan di tim saya dan banyak juga. Jojo di rumah punya kerjaan juga tuh. Oke. Ya iya loh. Oke. Oke, berarti Oke, sekian. apa tadi, Jo? Nggak sabaran. Nggak Nggak sabaran. sabaran. Second, atau yang kedua? Tegang ya. Sering tegang. Aduh. Jojo. Jojo sih tegang, men. Ayo. Yang ketiga Yang ketiga tadi lupa sering terlambat. Terlambat. Nggak sering juga sih, jarang sih. Baik, Jo. Masih ada waktu ya. Beliau tambahin pertanyaannya. Dari ketiganya itu, mana yang kamu pengen banget untuk perbaiki, Jo? Tegangnya. Oh, tegangnya. Terus? Aduh. hati Jo. Terus? Kan kamu pengen perbaiki nih. Treatmentnya gimana, Jo? Atau kamu biar nggak tegang terus gitu ya? Kalau misalnya Bapak apa-apa, punya repot. tips Jo buat kamu. Bapak punya Nanti tips. aja, Jojo. Oh Jojo, ya udah jawab dulu nanti Bapak kasih tips. Oke, apa, Jo? Cara saya apa tuh treatmentnya? Hah, gimana? Cara treatmentnya tadi? Iya. Iya. Bisa. Gitu. Oke, nanti kita jawab lah ya. Ya nanti. Iya. Treatmentnya Gimana nih? Jojo dengerin dari Pak Arfan biar nggak tegang. gampang Jo. Jagalah hati. Wih. Jangan. Nanti nggak tegang Jo. Jagalah mata. Gitu aja Jo. Oke lah Jo. Nanti kita ngobrol ya Jo Ya, soal sini. tapi benar sih maksudnya
kalau ya sering tegang kayak gitu ya benar-benar ya harus dijaga hatinya ya. Iya, jangan mikir kemana-mana. Aduh, gue nanti bisa gak ya? Aduh, nanti banyak yang nonton ya. Itu yang bikin kita tegang, Jo. Ya, Harus pede, Jo. harus pede. Oke. Ya. Oke, teman-teman ini kita Nah. lanjut. Tadi sudah Jojo yang paling ganteng. Sekarang kita beralih ke yang cantik-cantik, Pak. Ya, yang Oke. imut-imut gitu. Coba kita panggilkan. Heidi Christabel Sunjaya. Oke, Heidi. Silakan Heidi. Heidi tadi nervous gitu ya. Oke. Ayo, silakan Sambil Heidi. Heidi sambil nunggu kita akan putar-putar dulu pertanyaannya. Oke, masih ada 3, masih ada yang merah, kemudian orange dan juga biru. Ya, kira-kira dapat mana sih ya? Jadi suka warna apa, Hei? Oh, lagi tegang, ini lagi tegang. Ntar dulu. Waduh, di mana nih? Wah, Silakan yuk, kita cari yuk. seperti ini. Menurut Heidi, apa sih hubungannya OSIS dengan sekolah? Silakan Heidi Nah, jawab. sabar. Sabar. Udah ya. Heidi, sudah dengar pertanyaannya ya? Paham maksudnya? Ya. The connection between OSIS and school. Ya. Keren Budida. Oke. Silakan Heidi jawab dengan Siap. 2 sempurna. menit ya. Selama 2 menit. 2 menit. In 2 minutes. Oke. 3. Menurut saya hubungan OSIS dengan sekolah itu OSIS berperan sebagai penolong yang sangat penting kepada sekolah. Ada lagi? Dan OSIS itu kayak membantui guru-guru dengan event-event yang akan diadakan di sekolah. Oke, penolong dan pembantu Pak Arfan intinya. Penolong dan pembantu ya. Iya. Bukan pembantu. Ada satu lagi, Apa itu? Apa lagi, Heidi? Silakan diutarakan. OSIS adalah sesuatu organisasi pas setiap siswa itu bisa berkomunikasi dan bekerja sama secara kompak untuk membuat sekolah kita lebih nyaman dan baik. Ya, keren banget. Berarti sekolah lebih nyaman itu kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan gitu kan, nyaman gitu kan. Dalam kelas di AC gitu nyaman. Keren Hedi, saya dukung. Poin penting yang pertama tadi penolong dan pendukung ya. Jadi memang OSIS itu istilahnya pilar penting juga di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul atau rapat, tapi apa yang dikumpulkan, apa yang dirapatkan itu membantu nih program sekolah gitu. Thank you Heidi untuk jawabannya terakhir Pak. Ya, terakhir. Calon yang terakhir nih, kayaknya Ada... masih dengar. Kalau yang belum udah agak. Tapi ini. kalau ngomong sama Latasya agak-agak tegang gitu. Mana ya Latasya? Silakan. Oke, Latasya. Latasya, manise, mana? Yuhu, ayo cari Panaso. Ayo cari dia Latasya. Ini Nah, Jojo itu tuh. sama Heidi udah agak ini Pak. Udah agak rileks nih. ya. Dia udah mulai bisa membaca situasi nih akan seperti apa nanti. Oke, sambil atur nafas, gitu ya, Latasya sambil nunggu pertanyaannya apa nih ya, kira-kira ya. Bu, tadi Latasya saking tegangnya sampai lupa pakai kacamata. Sekarang udah pakai kacamata. Bisa aja di Bisa lah saya, Bu. Oke. Wah, dapat merah, Pak. Warna kesukaan saya. Wah, sebutkan 3 sifat kelebihannya ada di dalam diri kamu, Latasya. Ya. Oke. Apa aja? Yang berlebih di diri Latasya, terutama dalam hal sifat. Dalam waktu 2 menit. 3, 2, 1.
Kelebihan saya adalah yang pertama itu dapat bertanggung jawab, yang kedua itu rapi dalam bekerja, Aku dalam yang terakhir adalah senang belajar hal-hal yang baru. senang belajar hal-hal yang baru. Waduh, saya banget Pak Oh, itu iya. tiga-tiganya Pak. Tadi kirain ada 4. Rapi bekerja. Waduh, cocok kita Latasia. Iya. Kirain mau ditambahin sering traktir guru. Iya. Keren Latasia. Ini menurut saya Latasia itu apa namanya bisa dengan cepat Pak. Kita pasti paling susah itu menyebutkan kelebihan-kelebihan. Tapi Latasia dengan berani, dengan percaya diri menyebutkan semua kelebihannya. Keren. Mantap sekali. Kayaknya Latasia tuh gercep. Oh iya, gercep, gerak. Istilah anak sekarang gece. Pak Arfan ya. Gece tau gece? Google Classroom. Saya sampai jatuh Pak. Tenang Bu, jangan tegang. Oke. Gece banget. Latasia gece banget. Baik, berarti tiga-tiganya sudah dapat nih ya pertanyaannya ya, sudah. Ini tiga-tiganya kandidat oke nih. Sampai itu tadi, bingung Pak. semuanya. Saya aja bingung mau milih yang mana. Ini hasil Bu Stella puasa 3 jam Pak, gimana gak kece? Oh gitu. Nah, Gimana bisa puasa dari subuh sampai maghrib? ya, Aduh. pasti keren banget itu yang kepilih. Iya. Oke, selanjutnya lagi. Tadi segmen 1 Oke, sekarang masuk ke segmen 2. Bu. kasih pertanyaan kan ke secara random ke apa namanya calon. Nah, sekarang saling tanya-tanya, Pak. Oh, saling debat. Yoi, Wih, kelas. pasti seru Udah kayak di ya. YouTube ini nomor 1, nomor 2. Iya. Ih, keren nih. Jangan, Pak, jangan. Kita Saya belum, biar anak-anak dulu. seneng nih yang kayak gini-gini nih. Oke, baik. Sekarang antar paslon akan saling memberikan pertanyaan ya, seperti tadi 1 menit untuk memberikan pertanyaan, kemudian 2 menit untuk menjawab. Oke, kita Dimulai mulai dari siapa dulu nih? terserah Pak Arfan mau Ayo Pak. Hah? request, ada yang request nih. Oke, ada yang berani nggak? Nih ketua OSIS tuh harus berani. Iya. Ada yang mau duluan nggak? Tembak langsung aja. Coba, Yo. coba kasih kesempatan. Siapa? Siapa yang mau duluan? Nggak ada? Siapa yang mau bertanya? Saya. Oh, Heidi mau duluan. Oke, silakan Heidi, silakan. Oke, Heidi mau duluan. Silakan Heidi. Heidi mau bertanya ke semuanya ya Bu Stella ya ini ya berarti. Oh, nggak salah satu. Baik, silakan Heidi mau bertanya kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa? Kepada Latasya. Oke. Itu dia saingannya berarti. Seru nih kayak gini. Ayo cepet, ayo tanya. Heidi wali kelasnya nih Heidi nih. Aduh. Oke, Heidi. Ya, silakan. Di sekolah yang beragam seperti SMPK Ora et Labora BSD, setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda dan tidak semua orang percaya pada Tuhan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Baik. Oke, baik. Berarti dari Heidi, pertanyaannya adalah kita tuh memiliki agama yang berbeda-beda gitu ya. Oke, terus menurut Heidi, menurut Latasia, bagaimana caranya? Tadi? Bagaimana menjalani programnya dan apa yang akan Latasya melakukan tentang programnya? Oke, nggak apa-apa. Dijawab aja dulu sama Latasya. Oke, Latasya dapat pertanyaannya? Sudah siap dengan jawabannya? Oke, silakan Latasya. Jawaban saya Sabar, sabar. Yang tukang timernya kerja dulu, biar kerja dulu. Bentar, kalau Oh, hanya 1 menit. Sorry, di diskon katanya. Jawabnya hanya 1 menit. Oke, dalam waktu 1 menit, boleh Latasya menjawab. Silakan. jawaban saya pastinya harus menghargai satu sama lain kan. Dan salah satu program kerja saya kan adalah praise and worship. Nah itu nanti ya lanjut.
Mic-nya deketin atas ya. Oke. Menurut saya memang harus menghargai satu sama lain aja sih, Pak. Oh, oke. Berarti menurut Natasha, ya apapun keberagamannya, yang penting kita saling menghargai satu sama lain. Begitu? Oke. Heidi, sudah puas dengan jawabannya Natasha atau mau ditambahkan lagi? Sudah puas. Oke, baik. Pertanyaannya tadi, kita kan bermacam-macam ya, terutama dalam segi agama. Terus dengan programnya Natasha, terus bagaimana gitu? Apakah menjadi kendala atau seperti apa gitu? Tapi Natasha, sekalipun kita bermacam-macam ya Pak Arfan ya, tapi kalau kita saling menghargai, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya pasti bisa terjalan dengan baik. Iya, seperti Gitu. itu. Oke. Tadi dari Heidi ke Natasha. Sekarang gantian Natasha nih. Natasha ke Gitu. siapa? Ayo, mau Ayo. nanya. Ke Bapak. Oke. Ya, pengennya. Oke. Siapa nak? Ke Jojo. Oke, boleh pertanyaannya? Hati-hati Jo, jangan tegang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat nama sekolah menjadi lebih baik hingga terkenal kualitasnya? Bagaimana cara membuat nama sekolah menjadi lebih baik hingga terkenal kualitasnya? Nama sekolah lebih terkenal sampai Terkenal kualitasnya. Oh, kualitasnya. gitu. Bagaimana, sorry, di sini agak menggaung. Bagaimana cara membuat supaya nama sekolah terkenal karena kualitasnya? Oke. Baik, Jo. Sudah siap belum, Jo? Jangan tegang. Udah. Saya ada dua jawaban. Ya. Oke. Dalam waktu 1 menit, Jo, silakan. Ya, jawaban pertama saya, dalam proker kedua saya itu Arkotes itu nggak mencakupi satu sekolah doang, itu mencakupi beberapa sekolah kalau saya bisa lakukan itu. Nah, jadi itu mencakupi semua secara umum gitu, secara umum, bukan secara tertutup di sekolah doang. Yang kedua itu di proker pertama saya gaming weekend itu saya bisakan untuk menjadikan turnamen itu antar sekolah juga, udah gitu. Waduh, ada 2, Pak. Iya, dia menyebutkan programnya kan. Berarti lewat program-programnya ya, Jo ya? Iya, Bu. Oke, sip. Jadi lewat program-programnya Jojo nih, Jojo pengen nih nama SMPK Ora et Labora BSD bergaung di mana-mana. Lantas ya, bagaimana? Sudah puas? Puas. Sudah? Oke, sip. Natasha sudah. Sekarang berarti gilirannya Jojo ya, tanya ya. Iya, Jojo mau nanya Jo. Silakan Jo. Jojo mau tanya sama siapa, Jo? Joy, hashtag Jojo, jangan tegang. Siapa, Jo? Heidi. Ke Heidi, oke. Oh, Heidi, oke, silakan. Kan di visinya Heidi itu tadi apa? Bentar saya lihat dulu ya, Heidi. Bersosialisasikan intinya kan. Nah, itu bersosialisasinya dengan cara apa? Dan bagaimana cara mengachieve socialization-nya itu? Dengan program kerja saya yaitu Chat with Us dan Games Day. Kalau games, Wah, sabar ya Heidi ya. Timernya belum. Oke. Heidi jangan buru-buru Heidi. Slow. Aduh, si Heidi benar-benar. Oke. Semangat Heidi, semangat. Diulangi lagi Jo, pelan-pelan, dihayati Enggak, gitu. tadi Heidi udah mau jawab Bu. Oh gitu. Ya, cuman waktunya belum ada ya. Oke, siap. Siap. Silakan Heidi. cara untuk membuat siswanya bersosialisasi itu dengan program kerja saya yaitu Chat with Us dan Games Day. Dengan Games Day itu kita akan kayak bersosialisasi dengan bermain games bersama-sama yang akan diberikan oleh OSIS dan dibuat oleh OSIS sendiri. Dan kalau Chat with Us itu nanti di grup chat, nanti dikasih tema kayak how are you today, abis itu kita dibahas gitu.
ada chat with us-nya juga ya. Jadi chatting-chatting gitu ya dia antar sesama teman-teman gitu. Iya, Bu. Jadi kayak ada satu grup chat untuk kelas 7 semuanya, habis itu kelas 8 semuanya, dan kelas 9 semuanya. Oh, jadi selain chat WA grup kelas itu juga ada chat satu angkatan gitu ya, biar bisa saling kenal gitu. Oh, Iya. Yap, sip. Oke, thank Gimana, you. Jojo? Jo, udah puas belum? Ya sudah. Udah. Udah. Oke. Jojo. Baik, ketiganya sudah ditanyain udah nih Pak. Tanyain udah, Jojo tegang. Puasnya cepet. Harus tanya lagi, Jo. Oke. Enggak ya udah oke sip. Baik. Oke. Siap, Butel. Oke, Butel. Siap. Ya. Tadi kan udah saling tanya nih. Sekarang gantian, ada kurang lebih 2 pertanyaan. Ya, Ya. yang masing-masing akan dijawab ya, Bu. Iya, semuanya harus menjawab ya pertanyaan ini. Ya, silakan Pak Arfan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari mewakili dengan guru ya. Teman-teman. Oh, sorry. Ini teman-teman 789 yang akan bertanya. Ya, maaf. Tadi yang membawa Ibu Guru Stella gitu maksud saya. Jadi Bu Stella kan udah kasih link nih untuk teman-teman bisa tanya ya, Heidi, Natasha sama Jojo. Terus terpilihlah 2 pertanyaan ini gitu ya. Ini yang mewakili keingintahuan nih teman-teman kelas 789 terhadap kalian. Monggo Pak Arfan. Yang pertama, apakah menurut kalian menjadi ketua OSIS berpengaruh untuk masa depan? Mengapa? Mama. Ayo. Tarik nafas. Ini mau di 2 pertanyaan apa satu-satu? Satu-satu dulu ya. Satu dulu. Jadi kenapa begini-begini? Udah mau jawab Heidi? Oh, sabar. Heidi dulu yang jawab, siap? Oh belum. Mikir dulu. Oke, kita mikir dulu Pak Arfan. Heidi belum siap untuk menjawab. Nasi goreng porsi Berat banget. ini nih nasi goreng paling heboh di Arema. Nasi goreng gimana? Lihat deh, bikinnya barbar banget. Terus kalau ngaruh, kenapa? Why? Gitu. Ini ya kan? soalnya hot. High order thinking skill. Hot. Keren nih, calon guru kayaknya. Saya penasaran Pak sama yang nanya. Iya. Oke, sudah siap ketiganya? Siapa yang mau mulai dulu nih jawab? Siapa? Ada yang mau mulai dulu? Ayo, ada nggak nih? Ayo, calon ketua OSIS itu harus pede loh. Kalau ada pertanyaan saya jawab paling duluan. Saya. Oh, okay. Mantap. Nilai plus ya kalau sudah percaya diri. Yuk, Heidi. Silakan Heidi, silakan. 2 menit. Dengan saya dijadikan sebagai presiden ketua OSIS, siswa-siswi mendapatkan untuk kayak lebih menghargai pendapat seseorang saat bersosialisasi dan membuat lebih banyak teman. Oke. Lebih mengembangkan diri dan juga bisa apa ya? Jadi lebih Kenapa Hedi? Ada? Dan membuat siswa menjadi lebih produktif dan positive thinking saat masa pandemi COVID ini. Oke, lebih percaya diri, positive thinking, terutama di situasi yang kayak gini nih Pak. Oke, sebentar Hedi. Sepertinya jawaban Hedi itu umum. Apakah menurut kalian menjadi ketua OSIS itu berpengaruh untuk masa depan? Mengapa? Jadi lebih ke Hedi sendiri nih. Ya, lebih ke Hedi sendiri. Become if you be ketua OSIS, ya, you get something, right? Nah, terus apa? Why? Apa nih yang jago bahasa Inggris?
bahasa Inggris saya little. Pokoknya lebih ke personalnya Heidi. Gitu. Kalau menurut saya sih, kalau saya akan membawa perubahan secara positif ke SMPK Ora et Labora karena saya sudah berplanning apa yang akan terjadi. Oke. Sebenarnya tadi juga maksudnya kalau dari jawabannya Heidi ya, saya bisa nangkep kalau nantinya dia jadi ketua OSIS tuh, ya dia akan merasa dia bisa bersosialisasi dengan baik. Karena kan kalau jadi ketua OSIS itu ngobrol dengan banyak orang. Ya, dia mangut-mangut gitu kan? tuh, dia mangut-mangut, kan? berarti benar. Seperti itu. Maksudnya begitu kata dia. Begitu kan ya Heidi ya? Jadi masa depannya Heidi nanti banyak bersosialisasi dengan orang. Kalau jadi ketua OSIS kan jadi leader, harus percaya diri, harus bisa ngomong di hadapan banyak orang. Iya. Oh itu mangut-mangut lagi berarti benar. Ya, berarti maksudnya tersampaikan. Baik. Oke, kalau Latasya seperti apa? Apa? Pertanyaannya boleh diulang. Oh, pertanyaannya diulangi, Bapak Kek. Diulang ya. Kayak gini ya, dengerin. Buat Jojo, buat Latasya. Apakah menurut kalian menjadi ketua OSIS berpengaruh untuk masa depan? Mengapa? Latasya duluan? Iya, boleh. Oke, boleh, silakan. Sabar. Latasya ini ke mute. Sabar. Yang menurut saya itu sangat berpengaruh karena tujuan OSIS itu kan untuk memajukan dan juga mengharumkan nama sekolah. Jadi ya berpengaruh pada masa depan juga. Oke, kan itu untuk sekolah. Kalau untuk diri Latasya sendiri, kira-kira apa nih gitu? Diri kamu sendiri apa sih? Kok lu maunya sih jadi ketua OSIS? Emang gunanya apa buat lu? Nah, gitu mungkin lah bahasa. Gunanya masuk OSIS atau menjadi ketua OSIS itu kita belajar public speaking. Belajar public speaking. Latasya lebih ke public speaking ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Masih lama ini waktunya nih. Keluarin aja uneknya nih. Harapannya. Keluarin aja semua gitu. makanannya. Jangan. Enggak ya bukannya. Yo, apalagi selain nanti public speakingnya bagus. Meningkatkan rasa kepercayaan diri. Penempatan? Rasa kepercayaan diri. Oh, PD-nya meningkat. Lagi? Public speaking, PD, apa lagi? Apa lagi? Oke, kita lihat apa? Public speaking. Memperluas pertemanan juga. Sebentar. Oke, ada lagi? Memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan. Oke, sip. Mirip-mirip ya Pak ya, jelas ya. Yang jelas tadi public speaking-nya oke. Kemudian lebih pede. Kemudian dengan jadi ketua OSIS paling enggak tahu lah ini satu sekolahan ya, nama-namanya siapa ya gitu ya. Sip, sosialisasinya lebih meningkat. Oke. Sekarang giliran Jo. Jawabannya oke untuk Latasya, sekarang untuk Jojo. Wah, silakan Jo. Timernya? Timernya Bu, masih di 0. Halo? Halo, mikrofon saya bisa gak? Oh oke. Jadi dari awal visi saya itu meningkatkan kreativitasan dan bakat siswa-siswi. Jadi itu dari awal tuh tujuan saya itu tuh menambah pengalaman dan menggunakan bakat-bakat yang sudah lama tidak terpakai karena situasi kali ini, pandemi ini kan banyak bakat-bakat kita misalnya main basket, berbola, berenang itu tak terpakai semua kan, nggak bisa kepakai gara-gara corona. Nah ini untuk mengembangkan dan menggunakannya lagi. Jadi itu menambahkan pengalaman-pengalaman kita. Oke, ada lagi Jo? Udah itu dong. Itu doang. Jadi menjadi ketua OSIS itu istilahnya menunjukkan jadinya ya dirimu itu seperti apa gitu ya.
bakat-bakat yang sudah ada itu dikembangkan lagi ya Jo ya. Iya Bu. Oke, mungkin ada tambahan lagi Jo. Masih banyak nih waktunya nih. Iya, masih 1 menit, Jo. Biar teman-temanmu tuh semakin termeleotkan hatinya oleh dirimu gitu. Relax, Jo, relax. Apalagi jadi ketua OSIS tuh menurut kamu positifnya apa gitu? Ini bagi saya atau bagi murid-murid Bu? Apa? Bagi saya atau bagi murid-murid Bu? Oh, bagi dirimu. Bagi diri kamu sendiri dulu. Bagi diri kamu. Oh, bagi diri saya itu menambahkan pengalaman saya juga. Menambahkan pengalaman saya dalam dunia luar yang bakal nanti di masa depan kan bakal bekerja. Mungkin pengalaman jadi ketua OSIS ini bisa berguna. Gitu. Oke, sip. Jadi bagi Jojo nanti kalau jadi ketua OSIS gitu ya, next di dunia kerja itu bisa istilahnya, oh dulu pernah nih jadi leader, berarti besok kalau Jojo jadi direktur, manajer segala macam udah lancar gitu ya. Ini berlaku juga Natasha dan juga Heidi gitu ya. Oke, baik. Sudah. Pertanyaan yang pertama sudah nih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Singkat ya, singkat saja ya. Singkat, padat, jelas. Silakan dipikirkan baik-baik. Menurut kalian, bagaimana sih caranya menjadi anggota OSIS, terutama ketua OSIS yang baik? Saya Bu. Bobi duluan nih. Jo, silakan Jo. Oke. Ya harus pede gitu kan, harus percaya diri. Ya jangan jadi saya tegang-tegang mulu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya menjadi ketua OSIS yang baik itu harus bersama-sama melakukan, tidak cuma nyuruh-nyuruh orang doang. Jadi kita harus sama-sama melakukan sesuatu dan sebagai leader bukan sebagai bos gitu. Oke, good. Be good leader, jangan sebagai bos ya. Kalau bos tuh nunjuk-nunjuk doang, kalau leader tuh ayo bareng-bareng gitu ya. Oke. Iya. Good Itu dari Jojo. Terus dari cewek-cewek ini yang cantik-cantik, siapa yang mau duluan? Ya, Latas Oke, ya. Latas ya, silahkan. Di mute, unmute, Bapak kayak. Silakan Latas ya. Yuk. Saya itu menjadi ketua OSIS harus memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, dan juga harus mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, itu saja? Sampingan kepentingan pribadi ya. Iya, itu jadi tetap harus jadi leader yang baik dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama, gitu? Oke, itu dari Latasya. Keren banget nih jawabannya, Pak. Pasti Heidi punya jawaban yang keren. Ayo Heidi. The last answer. Oke. Miss Heidi. Oke. Jadi ketua OSIS itu harus percaya diri dalam segala hal yang Anda lakukan, memiliki kepribadian yang ramah, memastikan untuk memimpin orang menuju kebaikan yang lebih besar, dan untuk membantu orang bangkit setelah mereka jatuh. Wah, keren banget Pak jawabannya. Keren banget. Tiga-tiganya saya bingung milih yang mana. Nih, kalau saya suruh milih tuh header Pak, saya harus yang mana? Mungkin saya harus kayak Bu Stella Pak, puasa 3 jam Pak. Gitu, supaya tahu saya harus milih siapa gitu loh. Tapi dari tadi jawabannya apa bikin hati tuh ya ampun, keren banget nih kalau misalkan salah satu dari mereka jadi ketua OSIS gitu ya. Oke, ini tadi 2 pertanyaan yang dipilih ya, mewakili teman-teman kelas 789. Sekarang saya akan meminta mungkin ya salah satu, atau sudah disiapkan Bu Stella di pertanyaannya dari Bapak Ibu Guru? Oke, baik. Bapak Ibu Guru mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ketiga calon ketua OSIS kita. Bapak Ibu Guru silakan, siapa yang mau bertanya? Pak Naso mau bertanya. Betul? Oh, oke, Pak Naso. Oke, kan belum dipilih jadi ketua OSIS. Pastinya jadi ketua OSIS itu ada yang suka dan ada yang tidak suka, dok.
ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian menghadapi orang yang haters kalian? Wiset. Ya, pasti bagaimana menghadapinya? Silakan Pak Arfan menjawabnya. Jabatnya bukan ketua OSIS, Pak. Kalau saya traktir netizen saya. Saya traktir hater saya. Wih, bangkrut Pak nanti kalau kayak gitu. Oke, bagaimana cara menghadapi orang yang mungkin tidak setuju atau tidak sepaham dengan kalian, gitu ya? Karena kan kalian punya program-program nih, punya pemikiran-pemikiran, gitu. Pasti ada nanti kalau pas rapat gitu ada yang nggak setuju atau ada yang di luar sana nggak suka sama kalian. Gimana sih kalian menghadapinya? Yuk, silakan. Heidi duluan. Silakan Heidi. Ada timernya nggak, Bu? Unlimited katanya. 2 menit. Baik, Bu. Menurut saya sih untuk mengolah atau daur ulang kebencian menjadi motivasi. Dan karena kebanyakan pembenci mengajarkan Anda sebuah pelajaran yang baik. Aduh, keren banget, mendaur ulang kebencian jadi motivasi. Ternyata yang di recycle gak cuma barang bekas, Pak, tapi kebencian bisa. Astaga. Jangan-jangan Hedi punya bisnis daur ulang. Jadi terinspirasi dari itu, Bu. Iya, kata-katanya itu merecycle. Anger, haters, ya, jadi daur ulang. Jadi gini ya, gua daur ulang. Jadilah motivasi. Saya kayak harus belajar banyak sama Heidi ya, bagaimana caranya mendaur ulang haters saya itu menjadi motivasi. Oke. Saya udah gak sabar dengar 2 jawaban. Iya, ini jawaban pertama aja udah keren, Pak. Gimana jawaban yang kedua? Ayo, jawab nih. Saya, Bu. Oke, Jo. Kalau bagi saya itu I let them see what I can do. Saya akan membuktikan diri bahwa saya bisa jadi ketua OSIS yang benar, yang bagus juga. Itu aja? Iya. Oke. Show your apa ya? Skill. Gitu ya. Kalau Jojo nggak usah banyak ini langsung action aja. Pokoknya Jojo nggak banyak omong, yang penting kerja. Kerja. Wih, mantap sekali. Tahu nongol aja. Wih. yang penting nggak tegang aja. Keren Jo. Itu laki banget. Keren banget benar. Aduh, jawaban pertama udah bikin hati saya melewat. Jawaban kedua melewat lagi. Natasha? Oh, ini bikin tegang kayaknya. Jangan dong, Pak. Ayo, Natasha, silakan. Natasha. Jawaban dari saya dibawa santai aja, terus sama hampir-hampir sama kayak Heidi. Ejekan itu mungkin diubah menjadi motivasi bagi kita. Jadi ejekan itu kita lihat dari sisi positifnya, jangan negatifnya gitu. Oke, sama. Berarti gini Mas Natasha, jangan baper, santai aja ya kan. Bener banget. Santai, nggak baper, saya digituin nggak baper sama kalian ya kan. Nanti saya tunjukkan saya itu nggak seperti itu. Itu dia. Jadi setelah ini ada haters kayak gitu, dia nggak baper gitu ya, tapi justru apa yang dikatakan haters itu dijadikan motivasi. Wah, mantap. Kalau menurut saya sih haters tuh nggak ada, Bu. Iya. Haters itu bagian dari keberhasilan kalian. Tanpa sebentar haters. Haters itu sebenarnya fans, tau sih? Iya, fans. Cuma malu aja gitu. Fans yang nggak dapat foto bareng. Bukan haters. Ini kayaknya ada fansnya nih udah nungguin mau nanya nih. Kayaknya ibu kalau sekolah mau nanya saya tuh. Nanya. Oke, silakan Ibu. Monggo, Bu. Ya, oke. Pertanyaannya, waduh, mentang-mentang guru bahasa nih ya, Bu Dida, Pak Yo. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang ini yang akan kalian hadapi ya, beberapa menit lagi dan sudah. Menurut kalian apa sih maksud peribahasa itu? Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih. Waduh.
Kita bermain bahasa nih, bermain pantun. Saya nggak ngasih pertanyaan Pitagoras, Bu. Ya, oke. Jalan-jalan ke Manado. Capek kali naik pesawat. Ayo silakan dijawab. Tak kenal maka tak sayang. Apa maksudnya? Oke. Mikir dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau menurut Pak Arfan? Nggak ada uang, abang ditinggal. Ya. Itu versi Pak Arfan ya, gitu. Oke. Udah ada yang bisa jawab? Tak kenal maka tak sayang. Bu, mungkin saya, Bu. Oke, Jojo, silakan Jo. Kalau tidak nge-stand out, maka tidak ada yang bakal memperhatikan. Makanya tidak kenal, maksudnya itu enggak diketahui oleh banyak orang, tidak dekat oleh banyak orang tuh berarti kalau dikenal tuh stand out. Jadi tak kenal, tak disayang tuh berarti tidak. Kalau stand out kita bakal diketahui dan di itulah, yaitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak tahu, ya nggak bakal bisa apa-apa gitu ya, Jo ya. Itu, oke, itu dari Jojo. Dari siapa nih yang mau duluan nih? Heidi atau Latasya nih? Oke, Heidi duluan. Silakan, Heidi. Peribahasa tersebut adalah kutipan yang menyentuh hati Anda secara tidak langsung, yang berarti bahwa jika saya tidak mengenal Anda, saya tidak sayang Anda karena saya tidak tahu siapa Anda. Oke, kalau nggak kenal, sama sekali nggak tahu, nggak bisa sayang, Pak. Oh iya. Sekarang gini deh. Latasya sama Heidi kenal Bapak nggak? Kenal nggak? Apa, Pak? Kenal sama Pak Arfan Kenal nggak? saya nggak? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Alhamdulillah, berarti kamu sayang saya. Saya nggak mau ngombalin Jojoan. Tak kenal kata sayang. Sorry Jo ya, bukan buat Jojo nih ya. Oke, Jojo sudah lah. Heidi sudah, atas ya? Peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi itu kalau misalnya kita nggak kenal sama seseorang, ya kita pasti tidak tahu dong sifat sikapnya seperti apa, makanya tidak sayang. Oke, kalau nggak tahu berarti nggak kenal itu orang seperti apa, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, gitu ya? Atas ya. Alhamdulillah, Oke. saya Bu dikenal. Christine? Bu Christine? Luar biasa semuanya jawabannya. Sudah? Sudah Bu Dida? Sudah. Oke Bu, terima kasih banyak. Bu Stella, boleh nggak satu pertanyaan lagi dari saya? Wih, saya penasaran pas sama mereka nih, beneran deh. Siap-siap ya. Silakan dipikirkan. Iya. Nggak, tenang. Saya nggak kasih pertanyaan matematika. Satu aja. Kalian sebutkan satu kata saja ya, yang menggambarkan sekolah ini. Satu kata dari kalian yang menggambarkan sekolah ini. Sekolah ini artinya ya Bapak Ibu gurunya, teman-temannya gitu ya. Sudah? Guru olahraganya. Guru olahraganya. Gitu. Satu kata yang menggambarkan sekolah SMPK Ora et Labora BSD. Siapa yang mulai duluan? Saya. Oh, Heidi duluan. Ladies first ya, Jo ya. Oke, Heidi. Ini Yael. Sempurna. Sempurna. Samsurna. Sempurna dari Heidi. Dari Jojo. Responsibility. Itu keren. Ya Tuhan. Sempurna. Apa artinya, Pak? Silakan makan ya. Bertanggung jawab ya, Jo Tanggung ya. jawab. Sempurna yang bertanggung jawab. Dari Latasya. Nasi apa? Apa?
Yang keras? Menakjubkan. Menakjubkan. Amazing, amazing, amazing. Waduh. Wali kelasnya siapa? Ya, jangan tanya wali kelas siapa. Tuh kan nggak kenal wali kelasnya, nggak kenal soalnya. Ini Riki, Pak. Ini yang Ricky. pasti gara-gara jawaban dari kalian sempurna. Berarti OL itu bertanggung jawab, sempurna, bertanggung jawab, dan menakjubkan. menakjubkan. Amazing. Amazing. Wah, saking menakjubkannya amazing, gitu ya. Amazing. Biasanya amazing itu biasa, tapi kalau saking menakjubkannya amazing. Ya. Apa sih artinya? Amazing itu apa artinya? Ya menakjubkan, Pak. Oh, menakjubkan. Ya itu. Oke. Biar nggak tegang ini kasihan banget yang bertiga ini kan tegang banget dari tadi. Oke. Lanjut nih Bu, kayaknya Segmen- kita sudah masuk ke ini nih. 1, 2, 3, Tiga. udah semua Pak. Ini segmen 3 udah ya? Udah tadi barusan nih Oh, pertanyaan iya. saya terakhir tadi. Oh iya, yang amazing. Yang sempurna amazing sama responsibility tadi. Siap, Oke. siap. Berarti saatnya milih. Ini. Ya, itu tadi. Tentukan pilih di dalam hati, jangan kasih tahu teman-teman. Nah, itu dia. Pilih Oh, ketua OSIS mau nanya katanya. Boleh nggak nih dari Boleh, bertiganya? Dari bertiga ini boleh nggak nih? Kasih, Kakak Kristi mau Bray. tanya Kita nih. kasih, Bray. Satu aja, Bray. Satu aja ya. Satu terakhir biar semakin melewatkan hati teman-teman kalian. Yuk, Kristi. Gimana hati melewat? Halo, beneran kan? Oke. Ya, jadi pertanyaan aku gampang aja sih sebenarnya kayak kan pasti apalagi di PJJ begini kalian banyak ada distract gitu kan. Apalagi OSIS ini kan terkadang kalau lagi ada event kerjanya tuh sampai kayak bisa buat mata kalian tuh jadi kayak mata panda gitu ya. Curcol ya, curcol. Nah, apa namanya? Menurut kalian nih kalau kalian kayak dikasih 3 pilihan kayak sekolah atau kayak sekolah, keluarga sama OSIS, kalian bakal kayak rate 1, 2, 3 yang mana yang paling penting? Jadi prioritas kalian tuh yang mana sih gitu? Aduh. Pertanyaannya terakhir amazing nih. Silakan dipikirkan baik-baik. Personality. Yes. Sekolah, rumah, apa OSIS? Kalau Bapak milih rumah. Mau dikasih Kristi rumah maksudnya gitu. Ya. Rumah itu keluarga kita kan? Ada yang mau duluan? Ya, keluarga, kayak misalnya kan biasanya ada kayak yang seputar keluarga, misalnya disuruh mama ngepel lantai, gitu. Yo, misalnya ada deadline dari Bu Stella nih bikin bikin background apa-apa gitu, tapi mama ngajak kemana, terus habis itu ada PR juga dari Pak Riki, mana yang dikerjain dah, gitu kan? Gimana nih? Yuk, Saya. oh Heidi. Heidi, silakan dijawab. Heidi, silakan. Semuanya itu sekolah, OSIS dan keluarga itu semuanya itu nomor 2. Soalnya Tuhan nomor 1 bagi untuk aku. Dari tadi shock mulu Pak jantung saya, aduh tolong ya Tuhanku. Bu Stella, siap-siap ambulan Bu Stella. Mau ditambah lagi? Mau Bu, boleh ditambah nggak jawabannya? Oh, tambahin. Boleh tambahin. Soalnya itu OSIS keluarga, walaupun OSIS dan OL itu bukan kayak keluarga secara bloodline, itu mereka tuh masih keluarga saya. Masih keluarga kamu kan, tetangga-tetangga kamu gitu maksudnya ya? Iya. Iya, benar. Karena tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat, ya kan? Kebetulan Hedi rumahnya dekat sekolah, maka sekolah disebutnya tetangga, gitu kan? Oke, thank you Hedi.
Keren banget jawabnya. Wah, ini. Silakan Aduh, yang jawabannya. kedua Nah, siapa? Mau Jojo atau Ratasya? siapa duluan? Aduh, saya udah nggak kuat nih. Saya nggak kuat tuh, saya tegang banget. Aduh. Tadi lemes gara-gara jawabannya tuh keren-keren banget. Jojo Ayo, atau Jojo. Ratasya? Please lah Jo, jawab lah Jo. Ayo, pilih mana? Pilih mana Jo? Kalau saya sih tergantung. Oh, Wih, kita dengar kita. Ini menarik nih, menarik Ayo, nih. Menarik. Jo. Kenapa Jo? Kalau misalnya ada tugas dari sekolah, misalnya deadline-nya mungkin jam 5 kali. Ya, saya sekarang jam 4, nah deadline-nya jam 5. Ya, saya kerjain sekolah dulu baru yang lain-lainnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada kayak urusan keluarga, saya kerjain keluarga dulu. Dan OSIS mungkin terakhir, soalnya itu nggak terlalu saya apa tuh namanya, saya nggak terlalu pentingin banget sampai penting banget, enggak. Iya, kalau Jojo lebih ke dia memanage his time, very well, Pak. Mungkin Jojo itu lebih ke skala prioritas ya Bu ya? Iya. Iya. Prioritasnya besok deadline OSIS tuh jam 7 pagi sudah harus, mungkin Jojo kerjain OSIS dulu. Iya, kayak gitu. Jadi kalau Iya, bener kayak gitu. butuh nyari detik itu makan, ya makan dulu gitu kan. Bener, Nggak ngurusin keluarga, nggak ngurusin sekolah, makan dulu aja. Gue lapar soalnya gitu. kebutuhan primer kan, prioritas utama. Oke, Keren Jo. mantap Jo. Iya. Ini sekarang waktunya Mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu untuk makan ya. Jo. Terakhir Keren. dari Latasya, Atas ya. gimana nih kalau dihadapkan dengan 3 pilihan itu? Kalau menurut saya nggak ada yang penting, nggak ada juga yang penting. Tapi saya akan lebih fokus kepada kegiatan yang penting dan juga mendesak, maupun itu tidak mendesak. Contohnya, ya sama seperti meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas yang deadline-nya udah tinggal sedikit lagi. Itu saja? Ya, jadi saya lebih fokus pada kegiatan yang penting, yang mendesak. Oke. Oh, jadi prioritas lagi, Pak. iya skala prioritas. Itulah kira-kira ya. Jadi Ya. yang lebih harus cepat yaitu yang dilaksanakan gitu ya. Betul. Yang deadline-nya mepet itu yang diprioritaskan gitu ya. Tetap bagi waktu yang paling penting ya. Tadi juga gitu, Heidi, Jojo sama tetap skala prioritas itu yang utama. Oke, Kristi, bagaimana, puaskah dengan jawaban dari teman-teman calon? Mantap. Amazing. Ikhlaskan, sudah ikhlaskan? Iya. Ikhlaskan nih. Gimana ya? Harus ikhlas ya Kristi ya, gitu. Kita beri kesempatan ke teman-teman di yang 3 ini. Oke. Oke, lanjut Bu Dida. Thank you Kristi. Baik, dari pertanyaan dari Kristi sudah menutup acara bincang-bincang kita ya. Adi tak kenal maka tak sayang tadi. Kita sudah kenalan, sudah tahu programnya, udah ngobrol banyak, sudah termelewatkan dengan jawaban-jawaban mereka. Silahkan sekarang. Ya. Oke, sekarang kami berikan waktu yang terakhir. Berikan kata-kata kalian yang paling oke, yang paling keren untuk teman-temannya supaya mereka semakin percaya diri dan semakin pengen banget milih kalian. Yuk, dari Ini sebutnya kampanye terakhir lah ya, Yes, kampanye terakhir. the last word ya before voting. Yeah. Jojo, sudah siap dengan kata terakhirnya? Kata-kata mutiara Jo. Ayo Jo. Sudah? Terakhir apa Bu? Kata-kata terakhir yang menyemangati teman-teman kamu, Iya, mendorong untuk memilih teman-teman kamu iya, gitu. untuk milih kamu. Jargon lah, jargonnya kamu Yes. supaya teman-teman tuh milih kamu gitu. Apa? By letting something go, you gain a new thing that's important too. By letting something go in your important in your life, you gain something new from experience gitu udah. Oh,
Pakai bahasa Inggris, Bu Dida sama Pak Arfan agak meleot nih jadinya nih ya. Pokoknya doing by experience, yes. Bukan. Misalnya kita punya berapa tim, kita kayak letting go the important things so we can learn another things that's important for us. Kayak berfase itu. Yang berlalu biarlah berlalu supaya kita bisa dapat yang baru gitu. Ya. Satu kata. Calon lelaki nih anak di satu nih. Oke, Jojo sudah. Keren. Yang kedua, Heidi. Ya. Calon lelakiku. With English or Indonesian, Heidi? Atau with Sundanis, Javanese? Aku akan bilang di Inggris dan Indonesia. Oke. Kamu sangat bijaksana, Hedi. English version is do your best and let God do the rest. Kalau Indonesian, lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Mantap. Keren. Khotbah. Kata terakhir yang melewatkan hati saya lagi. Yang terakhir dari Latasia. Hatinya, Bu. Hati saya emang melewat terus, Pak. Latasia. Latasia terakhir. Saya siap untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perkembangan OSIS ke depannya. Aduh, gila. Ini 3 calon nih benar-benar amazing. Keren semua. Saya takutnya 3-3-nya seri, nilainya sama. Gimana ya kalau sama ya sih? Bu Stella sepertinya harus puasa lagi, Pak. Bu Stella puasa lagi, Bu Stella. Kalau kemarin nentuin calonnya 3 jam, besok 3 hari puasanya ya. Oke. Baik. Sekarang saatnya kalian akan voting. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas akan memberikan link Zoom ya untuk kalian join. Jadi nanti di Zoom tersebut akan ada wali kelas kalian bersama dengan teman-teman dari OSIS ya untuk memandu kalian memilih satu yang terbaik dari yang terbaik tadi. Ya, silakan berpikir-pikir dulu gitu ya. Mana nih yang sesuai dengan pilihan kalian gitu ya. Ingat kata Pak Arfan tadi apa, Pak? Pilih dengan hati. Jangan kata teman. Pilih dengan hati, jangan kata teman. Oke, sudah siap Bapak Ibu wali kelas dengan linknya? Oke, Heidi, kemudian Jojo, Latasia, terima kasih untuk hari ini ya. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Program-program yang kalian sudah canangkan, silakan dimaksimalkan. Gitu ya, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami satu sekolah SMPK Ora et Labora BSD mendukung kalian. Gitu Pak Arfan? Siap, begitu Bu. Oke, baik. Bu Stella, ini berarti langsung saja. Silahkan boleh meninggalkan kanal Zoom ini, kemudian langsung bergabung ke Zoom-nya masing-masing kelas. Terima kasih. Sampai bertemu tahun depan. Sampai berjumpa.